lagu Indonesia Raya 3 stanza. Jadi kami mohon untuk hadirin dapat berdiri atau memberikan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sekedar informasi, kegiatan kali
ini juga bisa Anda saksikan melalui Facebook fanpage di Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti dan bergabung melalui Zoom, bisa juga mengikuti melalui Facebook. Betul sekali. Jadi yang punya aplikasi Facebook langsung aja diketik ya. Iya, benar sekali. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau udah ketemu linknya, langsung diklik, langsung nonton acara malam hari ini. Iya, benar. Dan hadirin yang berbahagia, baru saja kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, terasa begitu hikmat dan juga ada sedikit rasa haru rasanya ya ketika menyanyikan lagu yang satu ini. Dan hadirin, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya. Kali ini kita akan mendapatkan sebuah penampilan yang spesial. Dan penampilan spesial tersebut akan dipersembahkan oleh Pak D. Zawawi Imron yang merupakan sebuah puisi yang spesial dibuat untuk acara malam hari ini loh, Iva. Sangat luar biasa sekali ya. Betul sekali. Dan untuk Anda yang mungkin masih belum tahu siapa sih Pak D. Zawawi Imron, wah kebangetan ya. Benar. Dengan karya beliau yang luar biasa banyak sekali, penyair asal Madura ini telah terkenal akan karya-karyanya. Ada Bulan Tertusuk Ilalang, ada Nenek Moyangku Air Mata, Celurit Emas, dan masih banyak lagi. Betul sekali, Mas Ari. Dan tak perlu menunggu lama, mari kita saksikan persembahan puisi dari Pak D. Zawawi Imron dengan judul Ladang Sajadah. Selamat menyaksikan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adik-adik muda dari kalangan ahli sunnah wal jamaah ini, kader-kader pemimpin bangsa, guru bangsa Gus Dur mau bertemu dan kemudian melembutkan hati, berpikir cemerlang untuk menyelesaikan masa depan Indonesia. Dan ingat, berpikirlah dengan hati yang bersih, tanpa kebencian, tanpa permusuhan. Karena dengan kebencian, permusuhan, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Marilah kita tanamkan di dalam hati kita rasa patuh, rasa taat, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah untuk semakin cinta kepada Indonesia. Kita akan mampu merias Indonesia dan kita membuat Indonesia harum pada masa depan. Selamat. Ladang sajadah. Sebelum kita lahir ke dunia ini, kasih Tuhan telah menjelma air susu di dada ibu. Kita pun lalu diturunkan pada sebidang tanah dan air yang terbentang dari Aceh sampai Papua. Kita pun meneguk airnya menjadi darah yang mengalir ke sekujur tubuh. Hidup pun jadi bergairah di atas tanah tumpah darah yang langitnya biru, gunungnya biru, dan lautnya biru. Subhanallah, ada embun menetes dan berkilauan seperti mutiara. Dan cinta menempel daun-daun pagi. Ya Allah, rahmatmu menderap, menaburi bumi, disambut burung-burung yang melompat dari dahan keranting. Dinyanyikan ombak yang menderai mendekati pantai. Dijemput ayam jantan pagi hari yang berkokok membangunkan subuh. Matahari pun mekar. Dilepas ufuk dan daun-daun nyiur yang melambai. Subhanallah, inilah tanah airku terhampar sebagai sajadah yang dilukis Allah menjadi peta Indonesia. Kita pun melangkah. Kita pun bergerak melukis tanah Tegalan dengan cangkul dan baja. Menggambar udara dengan asap jerami sehabis panen. Karena kesuburan adalah rahmat. Kesuburan adalah hati yang semerbak. Padi yang merunduk adalah syukur kita kepada Allah.
Karena tanah air adalah ibunda kita, siapa mencintainya, jangan menodainya dengan dosa. Jangan mengisinya dengan maksiat. Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan, dan adu domba. Jangan, jangan. Tanah air Indonesia ini adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus mengisinya dengan menanami benih-benih iman, benih-benih ketakwaan, benih-benih persaudaraan, kerukunan, kebersihan hati, kreativitas, dan kemajuan pembangunan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baik. Itu dia tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya hadirin. Sebuah puisi karya Pak Dezawawi Imron yang begitu luar biasa menggambarkan Indonesia ya Iva ya. Ya, benar. Dan sudah saatnya kita berlanjut ke acara selanjutnya. Oke. Hadirin undangan yang berbahagia, Temu Nasional Tunas Jaringan Gus Durian ini merupakan sebuah rangkaian acara yang cukup panjang, terhitung mulai dari hari ini dan berakhir tanggal 16 Desember yang akan datang. Ada beragam kegiatan yang akan kita lewati bersama, dan untuk mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, marilah kita dengarkan laporan Ketua Panitia Tunas Gus Durian yang akan disampaikan oleh Mas Muhibullah Ahmad. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, beserta keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Mbak Alisa Wahid selaku Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian. Yang saya hormati para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para penggerak Gus Durian dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka pembukaan Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku panitia mengucapkan selamat datang kepada hadirin, tamu undangan, dan seluruh penggerak Gus Durian yang telah hadir dalam pembukaan Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020. Selaku Ketua Pelaksana dan partisipasi para tamu undangan dan seluruh penggerak Gus Durian dalam kegiatan Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020, serta kepada seluruh panitia pengarah dan panitia pelaksana, para sukarelawan yang telah bekerja maksimal dalam menyiapkan Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 ini. Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 kali ini berbeda dengan temu nasional sebelumnya. Karena adanya pandemi COVID-19, sehingga kita semua belum bisa bertatap muka dan hanya berjumpa melalui media daring, diadakannya Temu Nasional ini. Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 mengambil tema menggerakkan masyarakat memperkuat Indonesia, merupakan bagian dari komitmen Jaringan Gus Durian untuk mengawal gerakan kebangsaan Indonesia serta melanjutkan pemikiran dan perjuangan guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Adapun tujuan dari Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 adalah yang pertama, mempertemukan komunitas-komunitas Gus Durian dengan berbagai pihak yang bergerak dalam isu-isu yang selaras dengan Jaringan Gus Durian. Kedua, memperkokoh jaringan antar individu
lembaga, dan komunitas Gus Durian dari berbagai kota yang tergabung dalam jaringan Gus Durian. Ketiga, melakukan produksi pengetahuan mengenai isu-isu strategis gerakan jaringan Gus Durian. Keempat, mempromosikan kerja-kerja jaringan dan komunitas Gus Durian yang telah dan sedang dilakukan. Kelima, membuat rekomendasi terhadap kebijakan, baik di level lokal dan nasional yang terkait dengan isu prioritas. Hadirin, tamu undangan, dan seluruh penggerak Gus Durian yang berbahagia. Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 ini diikuti oleh beberapa elemen jaringan Gus Durian. Di antaranya, yang pertama adalah Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian, kedua, para koordinator wilayah di tingkat regional, baik Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Sulawesi. Ketiga, para penggerak komunitas Gus Durian di 140 komunitas Gus Durian, baik di dalam maupun di luar negeri seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Jeddah, London, dan Iran. Keempat, lembaga-lembaga yang tergabung dalam jaringan Gus Durian. Ada 22 lembaga yang lahir dari inspirasi Gus Dur. Kelima, individu-individu yang tergabung dalam jaringan Gus Durian. Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa rangkaian agenda dalam Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 ini. Yang pertama, malam ini kita saksikan bersama yaitu opening ceremony atau pembukaan. Yang kedua, forum penggerak Gus Durian yang akan membahas isu-isu strategis dan penguatan jaringan yang akan berlangsung pada tanggal 8 sampai 11 Desember 2020. Ketiga, Festival Gus Durian yang terdiri dari ziarah pemikiran Gus Dur, ruang inspirasi, ruang berbagi, serta panggung budaya yang akan berlangsung pada tanggal 12 sampai 15 Desember 2020. Berikutnya, kami akan mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan hasil dan rekomendasi Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 pada tanggal 16 Desember 2020. Di penghujung agenda kita akan melakukan penutupan sekaligus haul Gus Dur. Dalam haul Gus Dur ini, kita akan memberikan penganugerahan berupa Gus Durian Award kepada penggerak, komunitas, dan lembaga yang telah berdedikasi dalam gerakan jaringan Gus Durian. Hadirin tamu undangan dan seluruh penggerak Gus Durian yang berbahagia. Demikian laporan penyelenggaraan Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020. Kami berharap kepada para hadirin, khususnya para penggerak Gus Durian, bisa mengikuti rangkaian agenda Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 dari awal sampai akhir. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Gus Dur telah meneladankan, saatnya kita melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas sudah menyampaikan laporan sambutannya. Kita ikut berdoa juga agar bisa berlangsung dengan lancar ya, Iva ya. Amin ya. Amin Benar ya sekali. Rabbal Alamin. Hadirin beserta tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan kata sambutan. Nah, kali ini sambutan akan disampaikan oleh Koordinator Seknas Jaringan Gus Durian. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Jai Ahmad. Kepada Mas Jai Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Mbak Alisa Wahid selaku Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian. Yang kami hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat penggerak perubahan. Yang kami hormati pula para penggerak Gus Durian yang penuh semangat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di penghujung tahun 2020, Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian menyelenggarakan kembali Temu Nasional.
sebagai agenda pertemuan rutinan 2 tahunan dalam jaringan Gus Durian yang dihadiri oleh seluruh perwakilan elemen-elemen dalam jaringan Gus Durian, baik komunitas Gus Durian maupun lembaga-lembaga yang terinspirasi pemikiran dan perjuangan Gus Dur, juga individu-individu yang menyatakan diri menjadi bagian dari jaringan Gus Durian. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Muhib selaku Ketua Panitia, bahwa Temu Nasional tahun 2020 ini berbeda dengan pertemuan-pertemuan nasional sebelumnya, yaitu diselenggarakan secara daring atau online. Hal ini memang bukan tanpa sebab, akan tetapi karena situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, membuat kita menyelenggarakan temu nasional ini secara daring atau online. Sekaligus juga kita menunjukkan bahwa kita tidak kalah dan menyerah dengan COVID-19, bahwa adanya COVID maupun tidak adanya COVID, temu nasional jaringan Gus Durian tetap terselenggara. Nah, mungkin bagi sebagian dari kita kecewa karena temu nasional selain membincang soal gagasan dan strategi gerakan, tentunya adalah menjadi ruang bertemu secara fisik, secara langsung antara penggerak Gus Durian. Padahal ya karena pertemuan rutin 2 tahunan gitu, rindu bertemu begitu menggebu sesama penggerak Gus Durian. Berat memang, seperti halnya rindu kita kepada Gus Dur sebagai seorang Gus Durian. Tapi mari jadikan rindu ini sebagai pelecut semangat kita untuk tetap berjuang di tengah keterbatasan. Sebagian lagi tentu bahagia karena penyelenggaraan Tunas secara online ini bisa diikuti oleh siapapun dan dimanapun, tidak terbatas ruang dan waktu. Kemajuan teknologi informasi ini sangat membantu mengobati kerinduan sesama penggerak Gus Durian walaupun tidak secara utuh. Bapak, Ibu, dan sahabat penggerak Gus Durian yang berbahagia, tidak terasa sudah 10 tahun jaringan Gus Durian menapaki jejak pergerakan Indonesia. Jaringan Gus Durian hadir untuk melanjutkan warisan pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Tidak untuk membesarkan Gus Dur, karena Gus Dur itu sudah besar dengan sendirinya. Tapi Gus Durian hadir untuk meneguhkan kemanusiaan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi kaum lemah maupun yang dilemahkan. Berat memang. Berat ini bersama-sama sesama penggerak Gus Durian. Menjadi Gus Durian artinya siap melanjutkan pemikiran dan perjuangan Gus Dur dan menapaki sejarah pergerakan. Seperti kata Mbak Alisa, menjadi Gus Durian adalah panggilan sejarah. Dan kita-kita ini termasuk orang-orang yang terpanggil untuk membangun sejarah peradaban manusia yang lebih baik tentunya. Selama 10 tahun jaringan Gus Durian berjalan, sudah tergabung kurang lebih 140 komunitas Gus Durian di berbagai tempat, termasuk di luar negeri, tentunya dengan berbagai aktivitasnya, mulai dari kajian dan forum diskusi, berbagai kampanye di media sosial, kelas pemikiran Gus Dur, dan juga ratusan haul Gus Dur setiap tahunnya di berbagai tempat dengan beragam acara. Itu tidak lain sebagai upaya mendesiminasikan nilai pemikiran dan keteladanan Gus Dur. Tidak hanya itu, jaringan Gus Durian juga terlibat dalam berbagai aliansi gerakan masyarakat sipil, berbagai pengorganisasian masyarakat, dan juga advokasi kebijakan. Semua itu mendasarkan pada 9 nilai utama Gus Dur
yang sudah disepakati menjadi basis gerakan dari jaringan Gus Durian dan juga berujung pada kemaslahatan masyarakat. Nah, pada tahun 2020 ini dunia tak terkecuali jaringan Gus Durian sedang diuji dengan adanya pandemi COVID. Nah, sebagai bagian dari gerakan masyarakat, jaringan Gus Durian melalui sayap gerakannya, yaitu Gus Durian Peduli, bergerak cepat terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan dengan melakukan edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19, serta menyalurkan bantuan, mulai dari paket bersih sehat, paket sembako yang diperuntukkan untuk warga yang terdampak ekonominya, sampai juga menyalurkan bantuan pengadaan HP yang diperuntukkan kepada siswa sekolah untuk menunjang proses belajar karena harus online. Bantuan ini tersebar mulai dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, donasi yang didapat dari masyarakat yang mempercayakan amanahnya kepada jaringan Gus Durian dengan Gus Durian Pedulinya, kurang lebih 8 miliar rupiah donasi yang terkumpul. Alhamdulillah juga sudah tersalurkan dengan baik tanpa halangan yang cukup berarti demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jaringan Gus Durian dan Gus Durian Peduli tentunya. Hal ini juga tidak luput dari kerja keras. Berkat kerja keras teman-teman penggerak Gus Durian yang ada di berbagai tempat pelosok negeri, yang tak pernah lelah melakukan edukasi, menyalurkan bantuan, mendampingi masyarakat untuk semakin berdaya dan kuat dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan Gus Durian semakin membesar, semakin solid, yang artinya juga tantangannya semakin besar dalam mengelola gerakan ini. Perlu kerja bersama antara elemen yang ada di dalam jaringan Gus Durian untuk melanjutkan warisan pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Kata kunci dalam kerja-kerja di jaringan Gus Durian adalah sinergi karya. Karena kita percaya bahwa setiap elemen dalam jaringan Gus Durian mempunyai keunikan masing-masing, bahkan dalam setiap individu penggerak Gus Durian. Tetapi kata kunci sinergi karya inilah kerja-kerja jaringan Gus Durian semakin terajut, terjahit semakin kokoh. Kita sama dalam prinsip dan nilai, tetapi bisa berbeda dalam cara. Seperti yang sudah diteladankan oleh Gus Dur, bahwa Gus Dur adalah sosok yang teguh dan kuat pada prinsip, lentur dalam cara. Perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat penggerak Gus Durian dimanapun berada, bahwa jaringan Gus Durian selama 2 tahun terakhir ini, pada akhir tahun 2018, jaringan Gus Durian mendapatkan penghargaan level Asia, yaitu Asian Democracy and Human Rights dari Taiwan Foundation for Democracy. Dan pada akhir tahun 2019, jaringan Gus Durian mendapatkan penghargaan Anugerah Revolusi Mental dari Pemerintah Republik Indonesia. Dan pada akhir tahun 2020 ini, Mbak Alisa Wahid selaku Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian mendapat penghargaan Best People of the Year dari Metro TV. Nah, ini adalah bagian dari apresiasi atas apa yang sudah kita lakukan bersama dalam jaringan Gus Durian. Penghargaan ini sejatinya diperuntukkan kepada sahabat-sahabat penggerak Gus Durian yang lagi-lagi tidak pernah lelah untuk istiqomah melanjutkan pemikiran dan perjuangan Gus Dur untuk tetap mengawal pergerakan Indonesia demi kemaslahatan masyarakat. Bapak, Ibu, dan sahabat penggerak Gus Durian yang berbahagia, terakhir saya sampaikan semoga
Temu Nasional Jaringan Gus Durian tahun 2020 ini menjadikan penggerak Gus Durian dan jaringan Gus Durian semakin sinergi dan selaras, baik secara gagasan maupun gerakan demi menyongsong masa depan yang kita cita-citakan. Terima kasih kepada seluruh penggerak Gus Durian yang berpartisipasi dalam Temu Nasional Jaringan Gus Durian ini. Mari kita jadikan Tunas ini sebagai ruang penyelaras ide dan strategi gerak kita dalam menggerakkan masyarakat memperkuat Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat panitia Temu Nasional 2020 yang telah menyiapkan acara ini dengan penuh semangat, kerja keras, dan kerja cerdas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Selamat bertunas jaringan Gus Durian. Gus Dur sudah meneladankan, saatnya kita melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Mas Jai Ahmad, dan kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Untuk Anda yang baru saja bergabung baik melalui aplikasi Zoom maupun yang sudah menyaksikan, sekali lagi kita ingatkan acara ini juga bisa disaksikan melalui Facebook fanpage Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi untuk yang pengen menyaksikan secara live langsung aja ke Facebook fanpage-nya. Tidak hanya itu, acara ini juga bisa disaksikan Betul. melalui YouTube di akun NU Channel, dan teman-teman yang belum bisa bergabung melalui aplikasi Zoom bisa juga lihat YouTube dan Facebook gitu ya. Betul. Karena ini sepertinya sudah banyak sekali yang sudah bergabung melalui Zoom ya. Baik. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya yaitu acara seremonial pembukaan yang dalam hal ini akan dibuka langsung oleh Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, yakni Mbak Alisa Wahid. Kepada Mbak Alisa Wahid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, kawan-kawan semua. Saya belum akan bicara banyak, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari saya sekalian, untuk bersama-sama kita membuka secara resmi Temu Nasional Jaringan Gus Durian tahun 2020 ini. Dengan mengucapkan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon rahmat dan kasih sayangnya, kita buka secara resmi Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020, menggerakkan masyarakat Indonesia. Yang sudah resmi dibuka oleh Mbak Alisa Wahid, dan tadi juga kita sudah melihat sekilas video dari Gus Durian ya. Dan jadi sudah resmi acara dibuka. Resmi acara dibuka. Sudah sah kalau bahasa ini ya. Dan sekarang saatnya kita untuk mendengarkan orasi kebangsaan
Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian yang masih akan disampaikan oleh Mbak Alisa Wahid. Kepada Mbak Alisa Wahid, waktu sepenuhnya kami persilakan untuk menyampaikan orasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku sebangsa setanah air dan sebangsa Gus Durian. Yang saya cintai ibunda saya, ibunda kita semua, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang pada malam hari ini hadir mengikuti acara pembukaan Tunas 2020 ini, dan juga para sahabat-sahabat almarhumah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan hangat dengan sebutan Gus Dur, panutan kita semua. Dan yang saya cintai kawan-kawan Gus Durian dari seluruh penjuru mata angin. Saya tahu teman-teman sekarang ini hadir dari barat, timur, utara, selatan, tenggara, barat laut, barat daya, timur laut. Semuanya ada karena Gus Durian ada di mana-mana. 11 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2009, saat almarhumlah Gus Dur berpulang, saya dan keluarga saya, keluarga Ciganjur, bukanlah satu-satunya yang bersimbah air mata. Jutaan hati ikut menangis bersama kami. Bahkan keesokan harinya, pada hari terakhir tahun 2009 itu, begitu besar limpahan cinta yang ikut mengantarkan beliau menuju kediaman terakhirnya. Saat itu saya baru memahami ungkapan yang pernah saya baca. The only thing that walks back from the tomb with the mourners and refuses to be buried is the character of a man. This is true. What a man is survives him. Yang kira-kiranya dalam bahasa Indonesianya ini untuk keperluan para teman-teman Gus Durian yang banyak tidak bisa berbahasa Inggris ini. Kira-kiranya dalam bahasa Indonesianya bunyinya begini. Satu-satunya hal yang tidak ikut terkubur bersama jasad seseorang dan ikut kembali pulang bersama para peziarah adalah karakter seseorang. Sesungguhnya bagaimana seseorang itu, karakternya, wataknya, keutuhan dirinya bisa melampaui usia biologisnya. Dari 2 hari setelah pemahaman itu sampai hari ini, kita bisa merasakan dan menyaksikan bahwa memang hanya jasad almarhum. Semangatnya, pribadinya, pemikirannya, perjuangannya masih hidup di tengah kita. Bukan hanya di tengah Gus Durian, atau di tengah jaringan Gus Durian, atau di tengah ribuan peziarah setiap hari yang mengirimkan doa untuk beliau di pemakaman di Wiren, tetapi hidup di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Beberapa hari terakhir ini saja, kita banyak orang kembali menengok apa yang dulu beliau sampaikan ketika Kementerian Sosial kembali menorehkan kasus korupsi yang sangat besar. Apa yang disampaikan Gus Dur pada tahun 1999 sekarang kembali menjadi relevan. Apa yang menjadi pemikiran beliau, apa yang menjadi perjuangan beliau, bahkan diri beliau itu masih tetap relevan
untuk kehidupan kita saat ini melampaui kehadiran fisik beliau. Kita tidak pernah sempat untuk melupakan beliau. Karena setiap kali ada apa-apa pada perjalanan bangsa ini, kita sering teringat lagi kepada beliau. Apalagi kita ini, murid-muridnya, orang-orang yang mendaku sebagai penerus perjuangan Gus Dur. Malam ini adalah malam yang istimewa untuk kita-kita. Untuk orang-orang yang mendaku, mengikuti, menapaki jejak perjuangan Gus Dur ini. 2,5 tahun yang lalu terakhir kita berkumpul. Dan tadi Mas Jai sudah menyampaikan bahwa keinginan untuk kembali berkumpul seperti dulu itu begitu kuat. Bahkan ketika kita membicarakan tentang pertemuan ini akan dilaksanakan secara online saja, teman-teman dari beberapa kota menginginkan untuk berkumpul nonton bareng dan dan berlawanan dengan niat kita untuk menyelenggarakan pertemuan secara online ini. Saya memahami itu. Saya memahami bahwa untuk kita-kita yang selalu berada di tengah masyarakat, yang selalu menghadapi tantangan hari demi hari, yang masih harus melihat ketidakadilan, penindasan, pelemahan rakyat, pelemahan demokrasi, pelemahan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kadang-kadang kita ingin mengambil kembali semangat itu, memperkuat diri kita dengan berkumpul bersama. Karena barangkali itu satu-satunya yang bisa menjadi modal kita saat ini sebagai jaringan Gus Dur ini. Saya tahu persis bahwa teman-teman penggerak Gus Durian di Indonesia ini menyadari betul bahwa jaringan Gus Durian tidak bisa memberikan apa-apa kepada teman-teman. Jaringan Gus Durian tidak bisa memberikan reward finansial, yang ada ya orang lah ya. Jaringan Gus Durian juga tidak bisa memberikan jabatan yang itu membuat kita kemudian menjadi orang yang lebih terpandang, harus memakai baju yang lebih parlente, harus berpenampilan yang lebih parlente. Jaringan Gus Durian tidak bisa memberikan kekuasaan pada teman-teman. Jaringan Gus Durian tidak bisa memberikan akses kepada teman-teman. Saya paham betul teman-teman menyadari ini. Dan saya paham betul bahwa kadang-kadang kita merasa lelah pada saat kita bekerja sendirian di ruang-ruang perjuangan kita, di masing-masing komunitas kita. Kadang-kadang kita merasa kecil. Kadang-kadang kita merasa ada gunanya nggak sih nih? Kadang-kadang kita merasa sendirian. Dan saya paham bahwa pertemuan tunggu kita menambah semangat, menambah cita atas berbagai hal dan memperkuat lagi, merevitalisasi lagi, menyegarkan kembali semangat perjuangan kita. Saya paham dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang pada malam hari ini akhirnya mengikhlaskan bahwa pertemuan kita saat ini hanya bisa dilakukan secara online, secara daring. Belum saatnya kita untuk berkumpul bersama. Tapi seperti tadi juga disampaikan Mas Jai, mungkin memang dengan cara ini justru kita bisa berkumpul dengan lebih banyak orang, dengan lebih banyak kawan. Kawan-kawan dari Gus Durian Thailand, dari Kuala Lumpur, dari negara-negara yang lain, mereka bisa bergabung bersama kita. Dan mereka bisa ikut mengambil, menambang, menggali, menyegarkan diri bersama-sama dengan kita. Selalu ada hal baik
di balik setiap keterbatasan dan kelemahan yang kita hadapi. Jadi malam ini memang malam yang sangat istimewa untuk kita semua, karena ini adalah cara baru untuk kita berkumpul. Dan mungkin nanti-nantinya cara ini akan terus kita gunakan, bukan untuk temu nasional penggerak jaringan Gus Durian tentu saja, tapi untuk berbagai cara yang lain. Karena jaringan Gus Durian ini dengan ribuan orang yang ada di dalamnya, satu-satunya cara untuk terhubung adalah dengan cara-cara yang melampaui kedekatan fisik. Seth Godin, seorang ahli fenomenologi atau seorang fenomenologis dan seorang ahli marketing, menulis sebuah buku judulnya Thrive. Dia mengatakan bahwa di masa teknologi informasi, di masa globalisasi seperti ini, suku di dunia ini sudah tidak lagi diidentifikasi dari lokasi geografis di mana dia tinggal atau dari aliran darah yang dimilikinya, tetapi dari denyut ideologi dan dari kesamaan minat. Di masa sekarang, orang Jawa bisa kita temukan di Nigeria, orang Arab bisa kita temukan di Puncak, orang Eskimo bisa saja kita temukan di Yogyakarta, dan orang Batak bisa kita temukan di Selandia Baru atau di Tanjung Harapan atau dimanapun. Kenapa? Karena dunia sudah menjadi sangat global. Karena itu, suku tidak lagi kemudian terbentuk dari kesamaan darah atau kesamaan nasab atau kesamaan lokasi tempat tinggal. Tapi suku yang baru di zaman ini, di zaman global ini, dibentuk oleh kesamaan ideologi, kesamaan nilai-nilai, dan kesamaan minat. Dan 10 tahun ini, para Gus Durian dari seluruh penjuru mata angin telah membuktikan diri sebagai sebuah suku yang solid, sebuah suku yang sinergis, sebuah suku yang tak letih berjuang untuk idealismenya. Mungkin suatu ketika nanti kita juga akan bisa menjadi bangsa, tapi tentu tidak sekarang, suatu yang di masa depan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika nanti saya akan berdiri bersama para ribuan Gus Durian, menerima penghargaan yang tadi disebutkan oleh Mas Jai. Saya tidak pernah menyangka bahwa Gus Durian di Asia Democracy and Human Rights manusia se-Asia pada tahun 2018 dari sebuah organisasi yang sangat dihormati dalam isu hak asasi manusia dan demokrasi di Asia, yaitu Taiwan Foundation for Democracy. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa Gus Durian akan menjadi salah satu penerima anugerah revolusi mental. Sampai sekarang kita saja masih suka bingung apa yang kita sebut sebagai revolusi mental di Indonesia. Maka ketika Gus Durian kemudian terpilih menjadi salah satu penerima anugerah revolusi mentalnya, betul-betul kita sadari bahwa Gus Durian tidak bergerak karena ingin menerima penghargaan. Bahkan yang terakhir, kalau tadi Mas Jai menyebutkan bahwa saya menerima penghargaan People of the Year yang dari Metro TV, sesungguhnya penghargaan itu adalah penghargaan untuk jaringan Gus Durian. Saya hanya pendirinya bersama para senior Gus Durian yang lain.
memang yang disebut sebagai People of the Year adalah pendiri dari gerakan itu. Tetapi saya tidak mungkin menerima penghargaan itu kalau tidak karena kerja-kerja teman-teman Gus Durian. Siapa yang menyangka bahwa pada tahun 2020 ini Gus Durian menjadi best social media movement. Kita melakukan kerja-kerja kita bukan untuk mendapatkan penghargaan. Beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh Kang Abu Marum. Ditanya apa resepnya sehingga Gus Durian bisa mendapatkan penghargaan itu. Saya jawab, resep kami adalah bekerja tanpa memikirkan penghargaan. Sebab kita tidak bekerja untuk mendapatkan penghargaan itu. Gus Durian tidak bekerja untuk mendapatkan kekuasaan. Gus Durian tidak bekerja untuk mendapatkan penghargaan finansial. Tidak. Kami bekerja, kita bekerja untuk cita-cita kita bersama, dan demi cita-cita itu kita berhimpun dalam sebuah jaringan yang semakin lama, semakin besar. Saya baru tahu beberapa waktu yang lalu kalau sekarang ini sudah ada 140 komunitas Gus Durian. Perkembangan yang sungguh luar biasa. Dan satu-satunya kesedihan saya adalah karena saya belum bisa hadir ke setiap komunitas tersebut. Saya ingin bertemu dengan setiap komunitas tersebut. Saya ingin menjahit teman-teman komunitas ini menjadi sebuah selimut cita untuk bangsa Indonesia. Saya ingin kita bisa merumuskan bersama langkah-langkah kita. Tapi apa daya COVID-19 ternyata membuat kita semua harus bersabar. Tidak apa-apa, karena kita masih punya banyak cara untuk memperkuat gerakan kita. Kita masih punya banyak cara untuk memperteguh apa yang kita lakukan. Dalam kondisi pandemi COVID-19, jaringan Gus Durian Indonesia bersama Gus Durian Pedulinya sudah membuktikan bahwa kita tidak berhenti berkhidmat. Kita tidak berhenti melayani umat. Perjalanan kita selama 11 tahun ini, 10 tahun ini dalam jaringan Gus Durian bukan perjalanan yang pendek. Begitu banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama. Dan kita telah membuktikan bahwa kita bisa bergerak bersama-sama. Kita bisa menjaga cita-cita kita bersama. Kita bisa menjaga komitmen kita, tekad kita, dan keteguhan diri kita. Yang harus kita ingat adalah bahwa adalah jaringan mereka yang ingin berjuang untuk rakyat dan untuk bangsa. Jaringan Gus Durian bukan jaringan untuk mencari kekuasaan, apalagi untuk mendapatkan uang dan kemuliaan duniawi yang semu. Kita bukan kelompok yang begitu mengidolakan Gus Dur sampai kita menyembah baliho Gus Dur. Kita juga bukan kelompok yang silau dengan kekuasaan. Dengan semakin menguatnya kerja-kerja jaringan Gus Durian, sangat mudah bagi orang-orang untuk datang dan memanfaatkan jaringan Gus Durian. Tapi kita bukan kelompok yang silau untuk mengejar itu. Berkali-kali kita ditawari untuk terlibat dalam kontestasi kekuasaan. Dan berkali-kali pula kita dengan santun menjawab bahwa komitmen kita di dalam jaringan Gus Durian adalah gerakan non-politik praktis. Tidak berpolitik praktis.
Dan kita juga tidak pernah berpikir bahwa jaringan Gus Durian adalah jaringan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan akses kekuasaan hanya untuk merampok uang rakyat demi partai politik atau demi mengejar diskonan belanja mewah di luar negeri karena sedang ada diskon. Kita berburu barang mewah, kita menyelundupkan barang-barang mewah ke Indonesia. Kita bukan kelompok yang seperti itu. Kawan-kawan Gus Durian yang setia membersamai saya sejak langkah awal merintis jaringan Gus Durian di tahun 2010-2011. Dari lereng Gunung Lemongan di Lumajang sampai Pantai Panjang di Pulau Tua. Kawan-kawan ini pasti sadar bahwa dalam jaringan Gus Durian kita ini justru tekor dana, tekor tenaga, tekor waktu. Tapi saya tidak sedih dengan itu. Saya bahkan berbangga untuk menyatakan bahwa jaringan Gus Durian tidak memberikan hal-hal semu seperti itu, tetapi jaringan Gus Durian memberikan ruang untuk setiap orang yang ingin tumbuh bersama, yang ingin terus berkhidmat untuk umat, untuk rakyat, untuk bangsa. Jaringan Gus Durian bisa menjanjikan ruang-ruang ketika kita merasakan bagaimana bahagianya ketika kelompok yang kita dampingi bisa menyelesaikan persoalannya dengan kita temani. Jaringan Gus Durian bisa memberikan ruang kepuasan karena kita mampu untuk bertindak walaupun tujuan kita mungkin belum tercapai. Jaringan Gus Durian bisa berbangga karena memberikan semangat, memberikan ruang, memberikan tempat, memberikan arena. Bukan untuk orang-orang yang merasa menjadi korban keadaan atau yang hanya mengeluh, hanya sibuk mengkritik, hanya sibuk mencela, dan bahkan sibuk membenci. Jaringan Gus Durian bisa berbangga menyatakan bahwa dalam jaringan ini kita bisa menjadi orang-orang yang bergerak dan menggerakkan. Sebagaimana yang diteladankan oleh Gus Dur. Kita karena kita punya cita-cita yang kita perjuangkan bersama. Karena kita ingin memuja-muji Gus Dur. Kita tidak memuja-muji Gus Dur karena memang bukan itu, tapi juga karena memang Gus Dur tidak suka dipuja-puji. Saya membayangkan Gus Dur akan sangat marah kepada saya sebagai putrinya kalau beliau melihat bahwa di jaringan Gus Durian yang kita lakukan hanya memuja-muji beliau. Sebab bukan itu yang dicari oleh Gus Dur. Seumur hidup beliau menggerakkan orang-orang muda. Beliau menggerakkan orang-orang tua. Beliau menggerakkan orang-orang di pedalaman. Beliau menggerakkan orang-orang di pesantren. Beliau menggerakkan para tokoh agama. Beliau menggerakkan orang-orang yang punya semangat menegakkan demokrasi dan keadilan. Beliau menggerakkan orang-orang di Indonesia Timur, Indonesia Barat. Beliau menggerakkan orang-orang di mana-mana. Beliau menggerakkan siapa saja.
Beliau menggerakkan kita semua. Bahkan saat ini pun, pada saat beliau jasadnya sudah tidak ditemukan lagi, beliau masih menggerakkan kita dan masih menggerakkan bangsa Indonesia. Kita berhimpun karena kita ingin bergerak. Karena kita ingin menggapai cita-cita kita bersama. Karena kita ingin apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur dan sekarang kita perjuangkan untuk menjadi kenyataan, menjadi realita. Tidak mudah. Dan mungkin di masa kita hidup sekarang ini, realita itu pun belum menjadi kenyataan. Tapi setidaknya kita bergerak dan kita menggerak. Gus Dur meneladankan kepada kita 3 dimensi diri beliau. Personanya, nilai-nilainya, nilai-nilai pribadinya, karakternya, dirinya sebagai seseorang, seorang individu, seorang manusia. Yang kedua, beliau meneladankan pemikirannya. Dan yang ketiga, beliau meneladankan gerakannya. Kita bisa meneladani Gus Dur dari berbagai sisi dimensi tersebut. Kita bisa meneladani menjadi seorang komentator sepak bola. Kita juga bisa meneladani beliau sebagai seorang pemuka agama. Kita bisa meneladani beliau sebagai seorang penikmat seni budaya. Kita juga bisa meneladani beliau sebagai seorang aktivis pejuang keadilan. Banyak hal yang bisa kita teladani. Tapi yang jelas kita tahu, Gus Dur tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Gus Dur tidak pernah hidup dengan pemikirannya sendiri. Gus Dur selalu bergerak dan selalu menggerak. Gus Dur tidak pernah terperangkap oleh baju fisik maupun psikisnya. Beliau tidak pernah terperangkap oleh jabatan-jabatannya. Beliau bahkan tidak pernah terperangkap oleh pemikiran beliau sendiri. Beliau terus tumbuh, beliau terus bergerak, dan beliau terus menyesuaikan diri dengan realita. Seperti yang beliau sampaikan, guru spiritualitas saya adalah realita, dan guru realitas saya adalah spiritual. Terus tumbuh, terus bergerak. Dan sampai saat ini, kita tahu bahwa apa yang kita cita-citakan dan apa yang dulu diperjuangkan oleh Gus Dur belum terwujud sempurna. Kita ini masih seperti menari, selangkah maju, 2 langkah mundur. 2 langkah maju, selangkah mundur. Kita masih melihat banyak peluang dalam kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai umat beragama, sebagai umat manusia. Melihat rakyat yang miskin, kita masih melihat dengan kekuasaan. Kita masih melihat kelompok-kelompok yang menggunakan agama membungkam hak-hak beragama orang lain. Kita masih melihat kekerasan dan terorisme di mana-mana. Kita masih melihat persoalan-persoalan yang membelit perjalanan bangsa ini. Kita masih melihat politisi yang melepoto. Apa itu melepoto? Yang mempermainkan hidup rakyat. Mempermainkan uang rakyat. Bantuan sosial itu, uangnya datang dari pinjaman bangsa ini, pinjaman negara ini. Yang akan membayar adalah rakyat. Dan hari ini, kita masih diperfoto oleh para politisi ini. Berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan untuk mencari akses terhadap sumber daya bangsa dan negara,
untuk kepentingan mereka sendiri, untuk keserakahan mereka sendiri, untuk kepentingan kelompok politiknya. Kita masih melihat itu semua. Kita masih melihat rakyat yang kalah. Kita masih melihat rekaman-rekaman dokumentasi warga masyarakat kita yang harus sedemikian rupa menanggung beban karena penindasan yang mereka alami. Perjalanan kita sebagai bangsa masih sangat panjang. Dan kita butuh orang-orang yang mau bertindak, yang mau bergerak, yang mau terus belajar. Kalau kita mendaku adalah bahwa kita adalah murid Gus Dur, kita tidak bisa tinggal diam. Kalau kita mendaku bahwa kita adalah murid Gus Dur, kita tidak bisa tidak bergerak. Kalau kita mendaku bahwa kita adalah murid Gus Dur, kita tidak bisa meninggalkan prinsip-prinsip keluhuran yang harus kita pegang dalam perjuangan kita. Saat terjadi ketidakadilan, Gus Durian harus paling depan. Saat terjadi penindasan, Gus Durian harus bergerak. Saat ada yang dilemahkan, Gus Durian harus memperkuat. Saat ada yang dipinggirkan, Gus Durian harus menemani. Saat ada yang dimiskinkan, Gus Durian harus mengangkat. Berat? Iya. Tapi saya yakin ketika seorang teman-teman seseorang memutuskan diri untuk bergabung dalam jaringan Gus Durian, dia sudah memutuskan untuk hidup dalam nilai-nilai itu. Nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai pembebasan dari setiap bentuk penindasan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai seorang satria, kesatriaan, dan nilai-nilai kearifan dimanapun kita berada. Seorang Gus Durian pasti hidup dengan nilai-nilai. Gus Dur mengajarkan kepada kita untuk terus tumbuh, untuk terus mengasah nurani, untuk berpikir besar, untuk menatap jauh ke depan, untuk sabar berproses, untuk tangguh menghadapi kegagalan, untuk bisa menata langkah hari demi hari, ruas demi ruas berjuang. Tidak menyerah kalah pada setiap segmen kegagalan dan kejatuhan. Tapi terus bergerak dan terus menggerakkan. Bukan tradisi Gus Dur untuk berpangku tangan. Jadi bukan Gus Durian. Saatnya kita menjawab tantangan zaman. Saatnya kita mengambil posisi kita dalam perubahan masyarakat. Saatnya kita memproses diri kita, mendalami persoalan-persoalan yang ada, dan mencari solusi-solusi untuk setiap persoalan itu. Saatnya kita mengambil tanggung jawab kita sebagai bangsa yang peduli dan berdaya. Saatnya kita bergerak dengan lebih lincah. Saatnya kita menggerakkan masyarakat. Saatnya kita memperkuat Indonesia. Gus Dur sudah meneladankan, saatnya kita melanjutkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alisa Wahid, luar biasa sekali orasi kebangsaannya. Dan kita akan menyapa untuk seluruh hadirin yang sudah bergabung bersama kita, baik melalui
aplikasi Zoom, aplikasi YouTube, dan juga Facebook fanpage. Karena tadi Ari ngecek banyak banget, ramai banget, Pak. Iya, banyak banget. Ada sekitar 540 lebih yang bergabung di Betul. aplikasi Zoom. Mhm. Dan ini sangat luar biasa. Iya. Dan ada juga 112 lebih di Facebook fanpage Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul. Ada juga di channel 164, itu sekitar 70 orang lebih yang bergabung. Dan ini adalah sangat luar biasa sekali pada malam hari ini ya Mas Ari ya. Betul, jadi kurang lebih kalau kita total 800-an lebih ya. Jadi terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita masih ada beberapa rangkaian acara lagi. Iya. Sabar, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Dan ada lagi nih, untuk teman-teman yang sedang mengikuti Tunas mulai dari hari ini hingga tanggal 16 Desember yang akan datang, teman-teman bisa upload kegiatan-kegiatan baik di Twitter, Facebook maupun Instagram dengan Betul. hashtag Tunas 2020. Oke, itu kalau gabung ada hadiahnya atau gimana? Nah, Nantikan saja nanti ya, penasaran biar kan penasaran, mestinya? biar ikut terus dong Itu dia tadi. kegiatan-kegiatannya. Betul, dan sebelum kita memasuki rangkaian acara selanjutnya, Ari juga ingin menyampaikan terima kasih untuk media partner yang sudah membantu dan mendukung acara pada malam hari ini. Ada Alif ID, Islami.co, TV 9 Nusantara, Channel 164, dan juga Bincang Syariah. Dan malam hari ini ramai banget, nggak nyangka ternyata bisa luar biasa ini ya Iva ya. Ya, karena meskipun acara virtual ini tidak mengurangi hikmat Betul. kita untuk melakukan acara pembukaan Temu Nasional Gus Durian pada tahun 2020. Betul. Dan ngomong-ngomong soal Gus Durian nih, Ari penasaran. Iva udah gabung Gus Durian dari kapan sih sebenarnya? Udah dong, Iva udah gabung Gus Durian dan Dari Ari kapan? Dari tahun ini. Dari tahun ini. Masih baru tapi pasti udah dapat banyak ilmu ya. Pasti Hal-hal udah yang- dapat banyak hal, termasuk 9 nilai Gus Durian yang Iva pelajari dan itu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, singkat cepet aja. Apa aja 9 nilai Gus Durian? Nah, 9 nilai Gus Durian ini ada ketauhidan, ada kemanusiaan, Oke. ada keadilan, ada kesetaraan, Wow. ada pembebasan, ada kesederhanaan, ada persaudaraan, kesatriaan, dan yang paling penting Apa itu? ada kearifan tradisi. Wow, luar biasa. Tapi Dan ini sayangnya menjadi nyontek. bekal loh. Dan ini menjadi bekal untuk Iva dan teman-teman di kelas pemikiran Gus Durian untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik berbangsa, bernegara maupun beragama, teman-teman. Baik, meskipun kamu tanda kutip sebagai masih baru tapi udah pinter juga Oke. ya. Nanti Keren, aku keren, dapat keren. hadiah ya. Iya, nanti di belakang ya. Baik, ini karena seperti sudah siap ya, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya dari sekian rangkaian yang kita ikuti pada malam hari ini, Betul. rasanya tidak lengkap sebuah acara tanpa doa yang teriring. Oleh Betul. karena itu, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan doa kali ini akan dipimpin oleh para penggerak Gus Durian Lintas Iman, yaitu ada Mas Yan Mita Jaksana dari agama Hindu, ada Mas Tri Santoso dari aliran kepercayaan, dan ada Mas Billy Setiadi dari agama Buddha. Kemudian juga ada Mas Yohanes Krisdianto Agung dari agama Katolik, Mas Cornelius Selan dari agama Protestan, serta ada Mbak Anggun L. Sanjaya dari Konghucu, dan terakhir kami persilakan untuk memanjat doa. Om Swastiastu, Om Awik Namastu Namo Sidam, Om Anobadra Krato Wiyatu Wiswata, Om Sang Yang Widi, semoga selalu dalam lindunganmu, semoga tiada halangan apapun, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jutir Gamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Sang Yang Widi, bimbinglah kami dari kebenaran kecil menuju kebenaran yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan menuju terangnya cahaya ilmu pengetahuan. Bimbinglah kami menuju keabadian melalui jalan ilmu pengetahuan. Om Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah acara Tunas Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 agar berjalan sesuai dengan rencana lancar dan sukses.
Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selamanya. Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Dumadi. Ngaturaken sungkeman babakti. Unjuk pengarsane Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Suci. Gusti Kang paring welas asih, berikanlah kami akan kesadaran, kesejatian sebagai manusia dan selaku suatu bangsa. Bumi tempat kami berpijak di semesta, tempat kami memandang. Gusti Kang Maha Welas Asih, rekatkanlah kerukunan kami sesama anak negeri untuk terus saling menjaga kedamaian. Eratkanlah persaudaraan kami, kesenantiasaan bersabar dalam berbagi kebaikan dan memberi mengisi dalam kemanfaatan. Gusti Kang paring kawasan, berkahi dan berkati kami untuk mengikuti acara tamu nasional Jaringan Gus Durian tahun 2020. Senantiasa dalam kebaikan, dalam kelancaran, dan dalam lingkungan. Kanti teguh rahayu selamat wilujeng. Welas, welas, welas saking kersane Gusti. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattva mahasatwa. Tuhan yang Maha Esa, sempurna, jauhkanlah manusia-manusia di negeri ini dari sikap yang arogan, adu domba, fitnah, dan kebencian yang merusak. Jagalah hati kami agar selalu penuh dengan kebajikan, merawat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Bersihkanlah hati dan jiwa bangsa ini agar semua anak bangsa senantiasa bahagia. Ya Tuhan, berkatilah acara tunas Jaringan Gus Durian 2020 agar berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Shalom Aleichem. Semoga damai beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agios Theos, Agios Ichiros, Agios Satanatos, Eleison Imas. Agios Theos, Agios Ichiros, Agios Satanatos, Eleison Imas. Ya Allah yang kudus, kudus dan kekal, kekal dan berkuasa, kasihanilah kami. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu. Sebab hanya melalui kehendak dan rencanamu, kami dapat bertemu dan berkumpul dalam acara ini sebagai saudara. Pada malam yang penuh rahmat ini, secara khusus kami berdoa agar acara temu nasional Jaringan Gus Durian 2020 berjalan dengan lancar. Kiranya roh kebijaksanaan-Mu turun atas semua panitia, pembicara, peserta, dan semua yang terlibat, sejak permulaan, pertengahan, hingga akhir acara nanti, agar apapun yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu, dan bagi kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa dan kami. Kiranya Allah yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan memberikan segala karunia agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakatnya, termasuk tanah air tempat mereka dan kami masyarakatnya hidup. Sebagai akhir dari doa kami, ya Allah Bapa yang penuh kerahiman, kami mohon kiranya segala duka dan penderitaan yang terjadi pada masa-masa ini semoga menjadi tanda bagi kami untuk selalu sadar diri akan kerapuhan kami dan tanda bahwa kami saling tertaut dan membutuhkan sesama. Semoga penghiburan yang datang daripada-Mu membuat segala air mata kesakitan dan kesedihan dapat terhapuskan. Demikianlah doa yang kami persembahkan. Kami haturkan doa kami dengan perantaraan Yesus Putra-Mu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, mari kita memohon
syukur kepada Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, yang Maha Pengasih atas anugerah dan nikmat pertemuan yang indah ini. Berkatilah semua teman yang datang untuk mengikuti pertemuan ini. Berkatilah semua panitia dan pengurus yang telah bekerja keras untuk kegiatan ini. Biarlah melalui kegiatan ini, Temu Nasional Jaringan Gus Durian, kami dapat memperkuat gerakan untuk Indonesia yang semakin damai, adil dan beradab. Panggillah kami semua, mampukan kami untuk mengasihi dan mencintai sesama kami, semua ciptaan-Mu, dan utuslah kami menjadi pekerja perdamaian yang tulus. Kami percaya kemerdekaan bangsa dan negara kami adalah anugerah-Mu yang luhur. Kepada kami semua yang berbeda-beda latar belakang agama, etnis, gender, dan generasi, biarlah perbedaan di antara kami ini menjadi kekuatan dan berkat bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Kehadirat Huang Tian, Sangti Halik semesta alam, di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kungce, para senming, dan para leluhur, dipermuliakanlah. Ya Tuhan yang maha pemurah, berikanlah kami kemudahan dan kelancaran dalam acara pembukaan Tunas, Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020 agar berjalan dengan lancar dan sukses. Jadikanlah kami menjadi bangsa yang tangguh, menghadapi segala kesulitan, sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik. Selalu bimbinglah kami untuk terus belajar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, karena kami yakin Huang Tian Sangti lah penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yu Te. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yu Te. Sanjay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, pada malam hari ini kami sedang mengikuti acara pembukaan Tunas Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2020. Berkahi dan berikanlah kemudahan bagi kami agar bisa mengikuti acara dengan baik dan lancar. Ya Allah yang maha perkasa, kuatkan raga kami, lembutkan jiwa-jiwa kami, rekatkan satu sama lain. Mampukan kami mengelola negeri ini agar maslahah bagi seluruh bangsanya dan juga maslahah bagi seluruh semesta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian doa sudah terpanjatkan. Semoga doa baik tersebut bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadirin, dengan berakhirnya doa yang disampaikan oleh 7 penggerak Gus Durian Lintas Iman tersebut, sekaligus menjadi penutup acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup acara malam hari ini adalah sesi yang menarik karena kita akan sesi berfoto bersama melalui virtual ya. Karena biasanya kita berfoto bareng-bareng di satu lokasi, kita foto bareng-bareng tapi tempatnya berjauhan. Kita akan berfoto secara virtual, jadi kami minta untuk Anda yang masih kameranya belum dinyalakan, silahkan dinyalakan terlebih dahulu kamera depannya untuk
berfoto. Dan jangan lupa pasang senyum terbaiknya. Iya, benar sekali ya. Jadi ini tidak mengurangi kehangatan kita pada Betul. malam hari ini. Dan seolah-olah kita Bersama. tidak saling berdekatan gitu ya Mas Ari ya. Itu dia. Sudah dinyalakan semua kamera depannya? Sepertinya sudah. Oke. Panitia sudah siap untuk mengambil foto? Sudah. Kalau begitu kita hitung 1 sampai 3. Nanti akan diambil fotonya bersama-sama. Oke? Oke, sebentar. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sekali 3 kali ya? 2 kali lagi berarti. Oke, 2 kali lagi. Oke, tetap tahan senyumnya. Kita akan berfoto lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. Terakhir ya. Ini 1 senyum kali yang lagi. paling manis ya. Betul, beri senyuman termanis untuk malam hari ini. Baik, silakan 1, 2, 3. Baik, bagaimana panitia cukup? Cukup ya. Luar Cukup. biasa sekali ya Mas Ari ya pada malam hari ini. Dan kalau ada Anda yang mengambil fotonya menggunakan screenshot pribadi, silahkan di-upload ya, bisa di media sosial. Tagarnya apa tadi, Iva? Tunas 2020. Itu dia tadi, silahkan di-upload, kita ramaikan media sosial dengan hashtag Tunas 2020. Dan berakhirnya sesi foto bersama, berakhir pula acara malam hari ini, Iva. Iya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang salah dan hal-hal yang kurang berkenan, ataupun dari teknis yang selama ini, yang dari tadi sudah diikuti bersama. Betul. Dan tibalah saatnya kita sampai di penghujung acara Temu Nasional Jaringan Gus Durian tahun 2020. Dan sayang sekali kita harus berpisah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pengisi acara, media partner yang sudah mendukung, dan seluruh pihak yang sudah mensukseskan acara pada malam hari ini. Akhir kata, saya Ari Arjuna pamit. Dan saya Iva. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jos. Selamat. Jai, selamat Jai. Matur nuwun, wis matur nuwun. Mungkin. Keren. Ice breaking, istirahat, ice breaking. Lanjut. Selamat semuanya, selamat. Silakan kopi dan teh bisa diambil di tempat masing-masing. Ya, next sebelah mana, Mas? Ini apakah live-nya sudah dihentikan? Ya, Bang. Sudah ya? Oke. Aman. Selamat ya. Pamit, matur nuwun. Terima kasih. Bisa Pak Muhid, Jai, matur nuwun. Terima kasih ya semuanya. Mas Muhid, selamat. Mas Rumadi besok pagi ya, jangan lupa. Mas Heru, Semuanya.